Dosa meninggalkan sholat subuh sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Sholat lebih baik daripada tidur, itu yang menjadi titik fokus kita sebagai umat muslim, bahwa sholat subuh merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Seringkali banyak orang yang tidak menjalankan sholat subuh karena berbagai alasan, misalnya malas untuk bangun tidur, ataupun keenakan tidur dan pada akhirnya kesiangan. Untuk itu diperlukan kemauan dan kesadaran diri untuk menjalankannya. Waktu subuh sendiri merupakan salah satu waktu yang sangat istimewa dari beberapa waktu lainnya, sehingga Allah memilih waktu subuh untuk memerintahkan kepada umat-umatnya untuk mengerjakan sholat. Di dalam Al-Quran dijelaskan mengenai keutamaan sholat subuh. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Quran Surah Ar-Rum 17. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra 78. Selain sholat subuh, perintah sholat-sholat lainnya pun sudah sangat jelas dalam Al-Quran. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri, sholat, kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam atau 1/3-nya dan demikian pula, segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Muzammil 20. Balasan yang akan didapat jika lalai menjalankan ibadah sholat subuh. Jika Anda melaksanakan sholat subuh, banyak sekali keutamaan yang nantinya bisa Anda dapatkan. Apakah Anda tidak takut sebagai seorang muslim jika disebut sebagai seseorang yang munafik karena telah melalaikan ibadah sholat subuh? Rata-rata masyarakat muslim pada umumnya melalaikan sholat subuh diakibatkan oleh aktivitas rutinnya yakni tidur. Hal ini sudah dijelaskan dan diperkuat dengan sabda Rasulullah. Sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari 657 dan Muslim 651. Tidak ada sholat yang lebih berat dirasakan oleh orang munafik melebihi sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu apa-apa yang ada padanya, pastilah mereka mendatanginya meskipun dengan harus mengesot. Dan sungguh, aku berpikir untuk menyuruh muadzin mengumandangkan iqamat. Lalu aku suruh seseorang untuk mengimami manusia, sementara itu kuambil api dan kubakar rumah orang-orang yang tidak keluar, mengerjakan sholat subuh. Al-Lulu Al-Marjan No. 383. Lalu ada pula dari hadis Syahih Al-Bukhari yang mengatakan bahwa ada yang lebih berat lagi, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi, dan mimpi para nabi nyata adanya. Kata beliau, semalam aku bermimpi didatangi dua sosok yang diutus kepadaku. Keduanya berkata, mari berangkat, maka aku pun berangkat bersama keduanya. Kami mendatangi seseorang yang sedang berbaring. Tiba-tiba ada orang lain berdiri di atasnya mengangkat sebongkah batu besar. Batu itu dijatuhkannya ke kepala orang yang tidur. Kepala orang itu pun pecah, sementara batunya menggelinding jauh. Orang itu mengikuti batu yang menggelinding dan mengambilnya. Sebelum orang itu kembali ke tempat orang yang berbaring, kepalanya telah kembali seperti sedia kala. Orang itu pun kembali dan melakukan apa yang telah dilakukannya sebelumnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan apa yang beliau lihat, kedua sosok itu menjawab, kami akan memberitahumu. Orang yang pertama yang saat kamu temui kepalanya dipecahkan dengan batu adalah orang yang mengambil Al-Quran lalu menolaknya dan tidur tidak mengerjakan sholat wajib. Syahih Al-Bukhari, Hadits No. 7047.
Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertutur, disebutkan di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adanya orang yang tidur semalaman sampai pagi tiba. Beliau bersabda, itulah orang yang kedua telinganya dikencinginya setan. Sahih Al-Bukhari hadits No. 1144 dan Muslim hadits No. 774. Setan membuat 3 simpul di tengkuk salah seorang dari kalian saat dia tidur. Di setiap itu dia menghembuskan, malammu masih panjang, tidurlah. Jika dia bangun dan berzikir kepada Allah, maka lepaslah 1 simpul lagi. Dan jika dia berwudu, maka lepaslah 1 simpul lagi. Dan jika dia sholat lepaslah simpul-simpul itu semuanya. Jika sudah begitu, pagi harinya dia akan bersemangat dan jiwanya bersih. Jika tidak, jiwanya kotor dan malas. Al-Bukhari hadits No. 3269.